Selamat datang di channel Investor Receh. Di video ini saya ingin membuat update video saya sebelumnya tentang trik dapat dividen setiap bulan dari saham. Saya akan berbagi ide saham yang sejauh ini berfundamental baik dan memiliki model bisnis yang sustainable untuk dividen. Setiap saham memiliki jadwal pembagian dividen yang berbeda-beda. Ada yang bagi di bulan Januari, ada yang bagi di bulan Februari, Maret, dan sebagainya. Jadi, trik agar dapat dividen setiap bulan adalah dengan membeli saham-saham yang tanggal pembagian dividennya berbeda-beda. Sebagai catatan, setiap tahun tanggal pembagian dividen setiap saham bisa berubah-ubah, tapi seringkali tidak terlalu jauh tanggalnya. Sebelum bertanya kenapa dividen bukannya capital gain jauh lebih besar, jawabannya simpel, karena dividen yang masuk ke RDN sudah pasti menjadi milik kita. Beda dengan capital gain yang belum jadi milik kita sebelum sahamnya dijual. Apalagi berkaca dari tahun 2021 hingga 2023, mencari capital gain tidak semudah yang dibayangkan. Dividen itu lebih pasti, bisa lebih besar dari deposito, jumlahnya bisa tumbuh setiap tahun, dan investor juga bisa menikmati capital gain dalam jangka panjang. Hati-hati guys dalam memilih saham untuk dividen, karena tidak semua saham yang bagi dividen memiliki fundamental yang baik. Karena itu, di video ini saya akan berusaha memfilter saham-saham apa saja yang cocok untuk investasi dividen jangka lama. Saham-saham yang saya bahas di video ini mayoritas merupakan saham-saham yang rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun, memiliki hutang yang rendah, manajemen yang baik, dan model bisnisnya yang bisa terus menumbuhkan laba di masa depan. Saham pertama adalah BBRI. BBRI merupakan salah satu BUMN terbaik dengan fokus bisnisnya yang pada pembiayaan UMKM. Dari segi dividen, jika dibandingkan dengan BBCA, BBNI, dan BMRI, dividen BBRI merupakan yang terbaik karena selain memiliki yield yang tinggi, dividen per share-nya terus berkembang setiap tahun. Kecuali di tahun 2020 yang bisa dimaklumi. BBRI baru saja melaporkan kinerjanya yang lagi-lagi sangat baik, bahkan naik double digit. Untuk seukuran BBRI yang labanya sudah puluhan triliun dan masih tumbuh double digit, menurut saya ini merupakan gambaran bahwa bisnis BBRI akan terus bisa grow setidaknya untuk 1 dekade ke depan. Jika laba bersih di 2022 sebesar 51,4 triliun sudah luar biasa, maka laba tahun 2023 lebih luar biasa lagi, sebesar 60,2 triliun, atau naik 17,54% year on year. BBRI biasanya bagi dividen setahun sekali, namun mulai tahun buku 2023, manajemen akan membagi 2 kali dalam setahun. Untuk itu, BBRI bisa dimasukkan ke dalam bulan Januari dan bulan April. Saham lain yang bagi dividen pada kuartal 1 adalah PT Jasa Armada Indonesia dengan kode saham IPCM. Bisnis IPCM bergerak di bidang jasa pelabuhan dan perkapalan. Di samping merupakan BUMN, model bisnis IPCM memiliki income stream yang konsisten dan predictable. Di samping kinerja revenue dan laba yang baik, IPCM juga memiliki neraca yang sangat sehat, dengan hutang yang sangat rendah dan setara kas yang sangat tebal. Per 2022, IPCM memiliki hutang 7 miliar, kas dan setara kas sebesar 571,7 miliar, dan free cash flow sebesar 121,4 miliar. Walaupun tergolong dividen grower, IPCM memiliki dividen yield yang tinggi, di atas 7%. Dan lebih menariknya lagi, payout ratio masih di bawah 80%. Dengan yield di sekitar 7,5% dan membagi di bulan Januari dan Juli, investor bisa memasukkan ke dalam list. Berikutnya ada Arna. Perusahaan keramik yang sahamnya tahun lalu turun lebih dari 30% ini juga sesuai untuk strategi dividen bulanan. Sebenarnya Arna memiliki manajemen yang baik dan capital structure yang kuat. Namun memang karena gempuran produk Cina dan turunnya daya beli masyarakat, membuat kinerja tahun lalu tidak sesuai target. Saya tetap optimis dengan kinerja di masa depan karena manajemen masih terus melakukan ekspansi dengan menganggarkan capex sebesar 300 miliar untuk pabrik baru di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Arna saat ini memiliki dividen yield di sekitar 7,5% dan biasanya bagi dividen di bulan Maret. Untuk kuartal 2, saham Auto menjadi kandidat utama. Auto merupakan anak usaha dari Astra, di mana perusahaan ini memproduksi suku cadang untuk otomotif. Model bisnis Auto jelas merupakan bisnis yang sangat sustainable. Masa depan Auto juga masih cerah karena selain produk otomotif, Auto juga memproduksi barang-barang untuk keperluan industrial, medis, hingga penyediaan EV charging unit, khususnya untuk pelanggan Toyota dan Lexus.
Kinerja Auto selama 2023 juga cukup baik, di mana laba bersih mereka mengalami peningkatan 38,9% year-on-year, sebesar 1,84 triliun. Beban pokok juga mengalami penurunan 2% pada periode ini. Kita juga bisa melihat margin keuntungan yang pada tahun 2023 mencapai 9,8%, di mana margin mereka pada 2021 hanya 4%. Auto memiliki balance sheet kuat, di mana per 2023, aset liquid mereka sangat baik dengan kas dan setara kas sebesar 2,7 triliun dan free cash flow sebesar 1,6 triliun. Sedangkan hutang mereka hanya 446,7 miliar. Auto membagi dividen 2 kali dalam setahun, biasanya di bulan April dan Oktober. Dengan yield di sekitar 5,5%, Auto memiliki payout ratio yang rendah, di bawah 50% dari laba mereka. Saham berikutnya adalah Sido. Banyak yang mengatakan bahwa penjualan Sido sudah mentok. Namun bagi saya, Sido masih memiliki masa depan. Salah satunya karena ini merupakan satu-satunya dari segelintir perusahaan jamu herbal di Indonesia yang berhasil membranding citra jadul jamu menjadi produk yang modern. Sido merupakan salah satu saham yang memiliki balance sheet terbaik di IHSG. Rasanya tidak mungkin bagi Sido untuk mengalami gagal bayar. Hutang mereka sangat rendah, sedangkan aset liquid mereka sangat tebal. Sido biasanya bagi dividen di bulan April dan November. Saat ini merupakan rata-rata yield tertinggi di sekitar 5,7%. Manajemen sangat loyal kepada para shareholder-nya karena rutin bagi sekaligus menaikkan dividen per share-nya. Namun satu-satunya hal yang cukup concerning adalah payout mereka yang hampir selalu di sekitar 100%. Kita bisa maklum karena bisnis Sido yang cukup simpel, tapi trade-off-nya, jika laba mengalami penurunan, maka dividen kemungkinan besar juga akan dikurangi. Selamat sempurna, kode SMSM merupakan kandidat berikutnya untuk kuartal 2. Perusahaan ini bergerak di industri yang sama dengan auto, khususnya komponen otomotif. Menurut saya, sejauh ini SMSM menjadi saham dividen dengan grade A, karena selain bagi dividen 4 kali dalam setahun, SMSM juga menjadi satu-satunya saham yang tidak menurunkan dividennya di tahun 2020 yang lalu. Di tahun pandemi ini, Auto menurunkan dividen per share-nya. Sido juga turun, bahkan sekelas BBRI dan BBCA pun menurunkan dividennya. Hanya SMSM yang terus stabil. Satu hal yang cukup menarik dari SMSM adalah penjualan mereka yang terdiversifikasi secara global. Jika di breakdown penjualan secara geografis, maka penjualan SMSM ini cukup berimbang. Artinya secara total addressable market dan potensi ekspansi sangat besar. Tidak terbatas hanya di Indonesia saja seperti Unilever. Dengan dividen yield di kisaran 5% dan payout di sekitar 60%, SMSM biasanya bagi dividen di bulan Mei, Agustus, September, dan November. Indofood sukses makmur, kode saham INDF menjadi kandidat utama untuk kuartal 3. Saham yang satu ini tidak perlu banyak introduction, karena saya yakin semua viewers sudah tahu gurita bisnis dari Indofood ini. Bahkan gosipnya, sang owner yaitu keluarga Salim lebih kaya dari Jarum Group. Saham INDF memang sudah sangat lama tidak kemana-mana. Investor yang beli INDF sejak 2017, bahkan hingga kini masih floating loss. Namun jika kita perhatikan dari perspektif teknikal menggunakan time frame tahunan, INDF saat ini membentuk pattern bullish triangle. Bukan suatu hal yang pasti, namun menarik untuk diperhatikan harganya yang terus sideways bertahun-tahun dalam pattern ini. Jika candle tahunan berhasil breakout dan close di area 7.500-an, maka sangat mungkin bagi INDF untuk melanjutkan tren bullishnya yang sempat tertunda selama bertahun-tahun. Secara historis, INDF memiliki payout yang rendah di sekitar 35% saja. Hal ini yang membuat INDF memiliki rata-rata yield yang paling rendah dibandingkan dengan saham-saham lain di dalam video ini. Namun saat ini INDF menawarkan yield yang tertinggi secara historisnya di kisaran 3,8%. Walaupun dividen per share dan dividen growth-nya rendah, dengan kualitas manajemen dan model bisnis yang kuat, INDF sayang untuk dilewatkan bagi investor dividen. INDF bagi dividen 1 kali dalam setahun, biasanya di bulan Juli, Agustus, atau September. Saham menarik lainnya yang wajib masuk watchlist adalah Telkom. Senada dengan INDF, secara teknikal, TLKM sejak 2017 memang tidak kemana-mana dan hanya sideways saja di kisaran 3.200 dan 4.600-an.
Secara bisnis, sebenarnya Telkom ini masih bertumbuh, walaupun dengan rate yang pelan. Jika dibandingkan dengan kompetitor seperti EXCL, ISAT, dan Friend, ARPU atau Average Revenue per User Telkom jelas masih menjadi yang tertinggi, di mana pada periode 9 bulan 2023, ARPU mereka sebesar Rp49.700. Investor mungkin tidak bisa mengharapkan dividen growth yang pesat dari TLKM. Namun setidaknya investor bisa mendapatkan dividen yang rutin dan stabil karena model bisnis TLKM yang akan selalu dibutuhkan masyarakat. Saat ini TLKM memiliki dividen yield di kisaran 4% dan bagi dividen 1 kali setahun, biasanya di bulan Juli. PT Pura Delta Lestari kode saham Demas mungkin bisa menjadi pilihan untuk diversifikasi karena yieldnya yang tinggi, bebas hutang berbunga dan memiliki profit margin yang sangat tinggi. Demas biasanya bagi dividen 2 kali setahun di bulan Juni dan Desember. Hanya yang menjadi concern adalah payout ratio Demas yang sangat tinggi di sekitar 100%, atau artinya hampir seluruh labanya digunakan untuk bagi dividen. Sedangkan sebagai pengembang, Demas juga pasti butuh dana untuk mengakuisisi lahan. Selain itu, saham Demas menurut saya kurang sesuai bagi investor yang mengharapkan capital gain. Nah, untuk kuartal 4, kita bisa mengharapkan pada saham-saham yang sudah kita bahas tadi seperti Auto, Sido, SMSM, maupun Demas. Oke, silahkan ketik di kolom komentar bagi teman-teman yang memiliki kandidat saham lainnya yang sesuai untuk strategi dividen bulanan. Video ini bukan ajakan untuk membeli suatu saham. Video ini hanya sebagai tambahan informasi yang semoga saja bisa bermanfaat bagi investor dividen.